Ini ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu. Aduh, saya dipanggil Ibu dong, nggak apa-apa ya. Bu, sampai hari ini saya tuh masih bingung. Masih belum paham di hati nurani saya itu tentang pasal yang dapat mempidanakan ketika seseorang berhubungan seksual dengan dasar suka sama suka. Nah, selain keterikatan dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan ataupun bahkan anak di bawah umur. Nah, yang saya tanyakan itu, bisakah orang-orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan itu dipenjara? Nah, tolong beri penjelasannya ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Rahmat Idhistio SH, advokat yang juga penasihat hukum. Di sini saya akan menjawab di kolom pokok jawab ini dari pertanyaan yang sudah masuk, yaitu mengenai perzinahan atau perkosaan. Baik, ada beberapa materi yang harus diulas karena definisinya juga beda. Kita bahas dulu yang hubungan layaknya laki-laki perempuan ya. Yang pertama dilakukan oleh yang tidak terikat perkawinan. Jadi dua-duanya istilahnya single. Kalau yang ini, selama perbuatan itu dilakukan dengan sadar, tidak ada keterpaksaan, maka dalam hukum pidana ini tidak bisa dijerat selama dia tidak mengganggu ketertiban umum atas dasar suka sama suka, tidak bisa dijerat. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan ini dalam pandangan hukum pidana, bukan, saya tidak ada maksud untuk menyampaikan atau berpesan bahwa itu diperbolehkan apalagi disarankan, bukan sama sekali. Jadi dalam hidup kita ada dua, tidak hanya bicara hukum tapi juga bicara moral juga ya. Jadi cara moral sudah istilahnya sudah nggak betul, nggak benar. Itu yang mengenai perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan. Terus yang kedua, bagaimana kalau hubungan itu salah satunya terikat perkawinan? Entah itu laki-laki, misalkan pihak laki-lakinya sudah menjadi suami dari perempuan lain, yang satunya masih single. Itu masuk kategori perzinahan. Bisa nggak dijerat? Tentu bisa. Dasarnya itu delik aduan. Jadi ambil contoh, ada seorang laki-laki yang sudah terikat perkawinan, terus dia melakukan hubungan layaknya suami istri tapi dengan perempuan lain, dan itu diketahui. Kalau ada diketahui dari pihak istrinya, tentu istrinya bisa mengajukan, bisa melaporkan itu sebagai tindak pidana. Tapi ingat, akan diproses dua-duanya, jadi tidak satu. Istilahnya kalau bahasa kita selingkuhan ya. Jadi selingkuhan tetap kena, suaminya juga kena. Dan itu berlaku pasal 284 KUHP, yaitu tentang perzinahan. Oke ya, itu tentang perzinahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang perkosaan. Bagaimana kalau sama-sama dewasa, unsurnya perkosaan. Ingat, perkosaan beda dengan perzinahan. Kalau perzinahan tidak ada pihak yang katakanlah sama-sama dewasa ya, kita bahas sama dewasa ya. Tidak ada pihak yang adanya keterpaksaan, dua-duanya suka sama suka. Beda kalau perkosaan. Kalau perkosaan salah satunya terpaksa. Jadi ambil contoh misalnya si pihak laki-lakinya itu ingin melakukan hubungan seperti lainnya suami istri, tapi yang perempuan pacarnya ini ibaratnya menolak dan dipaksakan. Nah, itu jelas ada unsur pidananya. Itu dia bisa dijerat dengan pasal 285 KUHP yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Jadi hati-hati yang berpacaran, kalau istilah bahasa kita jangan sampai offset ya. Jadi bukan hanya main bola aja, offset. Yang bahaya lagi yang keempat ini, bagaimana kalau mengadakan hubungan seperti layaknya suami istri tapi dengan anak di bawah umur?
Anak di bawah umur pengertiannya yang dibawa yang belum usia 18 tahun. Nah, ini akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi tepatnya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah maksud kami Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada yang tanya kadang-kadang, tapi saya melakukannya itu pacar saya misalnya 16 tahun, tapi kita suka sama suka kok, dan kita akan komitmen untuk mau menikahi. Tetap tidak bisa. Filosofinya begini, anak itu yang dikatakan anak, yaitu orang atau istilahnya usia yang harusnya dalam pengawasan. Kita yang merasa dewasa, katakanlah kita usia di atas 18, 24, katakanlah pacarnya 24 tahun, harusnya melindungi, karena anak dalam hal ini adalah dianggap belum dewasa. Jadi dia belum tahu mengenai dampak akibatnya, dianggap belum tahu. Dianggap loh ya, dia boleh. Jadi meskipun suka sama suka, tetap dijerat, dan ingat, bahaya. Ancamannya itu minimal 5 tahun, kalau terbukti ya, minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu tepatnya pasal 81 dan 82, yaitu yang melanggar ketentuan di pasal 27, pasal 27D dan 27E. Apalagi itu perkosaan anak yang dipaksa, otomatis ya malah bisa-bisa kalau sampai diajukan ke pengadilan, hakim malah bisa memberikan hukuman maksimal dalam 15 tahun. Itu. Saya sendiri pernah menangani perkara ini, perzinahan, bukan perkosaan, perzinahan terhadap anak. Dan itu sudah diakui, sudah pihak pelakunya sudah mengakui dengan penuh penyesalan, tapi tetap hakim menjatuhkan yang agak berat, yang pasti di atas 5 tahun. Itu konsekuensinya. Apa inti kesimpulan dari yang saya sampaikan ini? Satu, ingat ya, ini kita bicara masalah moral, bahwa yang anak muda, yang remaja, yang sudah ada rasa cinta, dikaruniai rasa itu, ingat, Tuhan memberikan karunia. Artinya kita sudah diberi tanda bahwa kita dewasa, dan semulai detik itu kita harus pandai-pandai menjaga diri untuk lebih bersemangat lagi, lebih semangat belajar, kuliah, mencari kerja, untuk menata masa depannya. Dan sesuatu yang menuju kebaikan, bahayanya selalu banyak godaannya. Nah, yang kita bahas ini, godaan itu mau dihindari. Karena ancaman hukumannya lumayan besar. Jangan dipandang hukumannya kan dikit, jangan. Karena menjalani hukuman itu jangan dilihat dari ini. Karena yang terpenting bagi kita yaitu menyangkut nama baik, menyangkut kehormatan. Kita sebagai orang, kita kuliah, kita sekolah, kita beragama, tujuan cuma satu. Kita harus mempunyai martabat yang tinggi. Artinya mempunyai kehormatan yang tinggi untuk bisa berkontribusi dalam kehidupan. Jadi pesan saya terakhir ya, taati hukum, hati-hati dengan sanksi pidana. Yang lebih penting dari itu, selalu mengedepankan moralitas. Oke, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.